beberapa pokok bahasan. Kita bahas dulu 3 hal. Pertama, PD dengan variabel terpisah. Yang kedua, PD dengan reduksi ke PD terpisah. Jadi artinya nomor 2 ini tidak terpisah, dijadikan terpisah. Nomor 3 adalah PD homogen. Ini saya ulang lagi adik-adik. Jadi pada pertemuan ini kita ada 3 pokok bahasan. Pertama, PD dengan variabel terpisah, nanti seperti apa definisinya. Yang kedua, tidak terpisah tapi jadikan terpisah. Yang ketiga, PD homogen. Sekarang kita mulai dulu dengan PD variabel terpisah. Ya. Bentuknya seperti ini adik. Ini bentuk umum PD orde 1. Ya, ini bentuk umum. Ini bentuk umum PD orde 1. Artinya kita hanya bicara sampai turunan pertama saja. Jadi ini kita hanya bicara sampai turunan pertama. Tugas kita nanti mencari nilai Y dinyatakan dengan X. Tugas kita. Jadi dari bentuk umum ini, nanti ini kita mencari nilai Y dinyatakan dengan X. Atau dengan kata lain Y fungsi X. Terpisah. Apa arti terpisah? Artinya koefisien dx-nya di sini itu hanya fungsi x saja. Koefisien y, dy itu hanya y saja. Jadi m ini fungsi x, n-nya fungsi y. Itu namanya PD dengan variabel terpisah. Diulangi, m-nya atau koefisien dx-nya itu hanya fungsi x saja. Kemudian koefisien dy-nya n itu fungsi y saja. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi ini bentuknya menjadi ini ya, bentuk PD-nya menjadi fx dx gy dy. Artinya koefisien dx tadi menjadi fungsi x saja, koefisien dy menjadi y saja. Nah, kalau sudah seperti ini, solusi umumnya bagaimana? Masing-masing suku diintegrasi. Menemukan fungsi Y dalam bentuk X plus C. C terdapat pada sebarang. Coba, ada lihat di contoh ini. Koefisien D-nya X plus 1. Koefisien D-nya Y kuadrat min 3. Adik-adik pertanyaannya, apakah ini PD dengan variabel terpisah? Halo adik? Halo? Halo? Adik? Halo? Mendengar suara saya? Adik? Ya Pak, terdengar. Apakah ini terpisah? Terpisah tidak? Terpisah Pak. Kenapa terpisah? Karena koefisien dx-nya itu hanya fungsi x saja. Koefisien d-nya fungsi y. Ini ya. Jadi ini fungsi x saja, ini y saja. Maka solusinya langsung diintegral. Jadi diintegral. Masing-masing kita integralkan. Ya, integral. Ini ya, kita integralkan. Integralnya X plus 1, integral Y kuadrat min 3 dy sama dengan C. Oke dek ya, jelas ya. Kemudian integralnya X adalah setengah Y kuadrat, integralnya 1 adalah X, integralnya Y kuadrat terhadap Y adalah sepertiga Y pangkat 3, integralnya min 3 adalah min 3Y sama dengan C. Supaya tidak pecahan, masing-masing ruas dikalikan 6. Ini menjadi 3Y kuadrat plus 2Y pangkat 3 plus 6X min 8Y sama dengan 0. Inilah solusi umumnya. Ya. Jadi solusi umumnya Y dalam X. Nggak usah dicari Y berapa X, tapi cukup ini dalam bentuk implisit. Ya, bentuk implisit ya. Implisit artinya X dan Y dalam satu ruas. Jadi boleh eksplisit, boleh implisit jawaban PD. Kalau eksplisit, Y dihitung berapa X. Kalau implisit,
X dan Y dalam satu ruas. X dan Y dalam satu ruas. Jadi nggak usah dihitung Y berapa X. Jadi ulang lagi ya, ini tadi PD terpisah. Kenapa demikian? Karena koefisien D-nya sudah fungsi X, koefisien D-nya fungsi Y. Terus masing-masing diintegral. Integralnya X adalah setengah Y kuadrat, integralnya 1D X, integral Y kuadrat seperti 3 Y kuadrat 3, integralnya M3 adalah Y. Integralnya 0 adalah C. Ya. Supaya tidak pecah dikalikan 6, sehingga menjadi ini. Oke, adik-adik ada pertanyaan? Halo? Ada yang tanyakan, adik-adik? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan dikalikan 6, nah itu yang Ya. C-nya nggak ikut dikalikan 6, Pak. Ya? Yang mana, Dek? Ya, pas kanan ya? Yang ruas kanan. Jadi C itu sembarang. C kali 6, 6C. 6C itu ya C, karena sembarang. Sembarang itu berapa saya boleh? C pangkat 2 ya C. C kali 2 ya C. C tambah C ya C. Tidak ya? Oke ya? Karena sembarang. Sembarang konstan. Bukan konstan tertentu. Konstan sembarang. Sembarang itu bisa 5, 6, 7, sampai ya 1 juta dan sebagainya. Maka sekali kanan tetap C. Karena sembarang. Oke, adik? Jadi C kali 6 ya C. Karena 6C itu kan sama dengan C juga. Karena C-nya sembarang. Halo adik? Nanti misalnya C pangkat 2 ya C. 2 kali C ya C. C tambah C ya C. Ini adik ya? Halo? Nggih, Pak. Ada Terima pertanyaan lagi? kasih. Karena C-nya sembarang. Oke, yang lain ada pertanyaan adik-adik? Sekarang nomor 2. Contoh yang kedua. Secant X dx min tangan Y dy sama dengan 0. Dengan syarat X pi per 4 maka Y 0. Jadi ini ada syarat tambahannya. Kalau syarat tambahannya diberikan maka nanti penyelesaian khusus C-nya harus dicari. Gitu ya. Jadi kemarin ada penyelesaian umum, ada penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus berangkat dari penyelesaian umum dengan mengganti X dan Y dengan syaratnya. Maka akan menemukan Y. Gitu ya. Oke. Nanti setelah ketemu penyelesaian umum, X-nya diganti pi per 4, Y-nya diganti 0, akan menemukan nilai C, kembalikan ke penyelesaian umum dengan mengganti C setelah dihitung. Nah, ini karena ini sudah terpisah, masing-masing ruas diintegral. Nah, nanti adik-adik fotokopi rumus-rumus integral, ya. Ada rumus-rumus integral itu di buku textbooknya kalkulus itu ya, kalkulus karangannya siapapun, di sampul belakang itu ada rumus-rumus integral, di sampul belakang, ya, di copy saja itu ya, atau cari di internet ya, di print ya. Jadi yang sampul terakhir biasanya ada rumus-rumus integral. Integral secant X apa deh? Integral secant X adalah ln sec X plus tangan X, itu rumus. Kemudian integralnya tangan Y itu ln secant Y. Ya, itu rumus-rumus integral. Mohon bisa dihafalkan atau nanti lihat di tabel rumus-rumus integral. Diulang lagi. Secant X itu integralnya adalah ln secant X plus tangan Y X. Tangan Y itu ln secant Y. Sama dengan C. Nah, adik-adik kita lihat, kita ingin menggunakan sifat-sifat ln. Kita ingin menggunakan, kalau kita punya lna plus lnb hasilnya apa, Dek? Halo? Halo, adik-adik. Kalau kita punya lna plus lnb hasilnya apa, Dek? Ada yang tahu, adik-adik? Halo? Sifatnya kalau LNA tambah LNB itu LNAB, ya. Kalau LNA kurangi LNB menjadi LNA per B. Jadi penjumlahan menjadi kali, pengurangan menjadi bagi. Itu sifat-sifat LN, ya. LNA plus LNB menjadi LNAB. LNA min LNB ditulis saja di kertas ya, kalau bingung deh ya, ditulis di kertas ya.
ln A plus ln B itu ln AB, ditulis di kertas. ln A min ln B itu ln A per B. Nah, karena di ruas kiri menggunakan ln, maka ruas kanan kita sesuaikan dengan ruas kiri. Kita sesuaikan ruas kiri, kita gunakan ln. C dengan ln C itu sama. Kenapa? C-nya sembarang. Jadi C dipangkatkan boleh, dikalikan boleh, ditambahkan boleh, diarang boleh, karena sembarang. C dengan LC ya boleh karena sembarang. Ya. Nah, sekarang kita munculkan LN supaya nanti kita seragamkan LN ruas kiri dan LN ruas kanan. Nah, ruas kirinya pengurangan, sifatnya sudah dibagi. Anda lihat di yang kanan ya, menjadi LN sek X tangan X per sek Y. Pengurangan jadi bagian. Sama dengan LNC. Nah, karena masing-masing sudah punya LN, sifatnya LN-nya menjadi hilang. Kalau tadi rasanya nggak ada LN-nya nggak bisa hilang. Nah, sekarang LN-nya hilang. Tinggal sek X plus tangan X per sek Y sama dengan C. Nah, sampai di situ, ini merupakan penyelesaian umum. Padahal yang diminta penyelesaian khusus dengan syarat tambahan. X-nya Pi per 4, Y-nya 0. Maka kita masukkan. X-nya ganti Pi per 4, Y-nya ganti 0. Diperoleh ini. Sek X. Coba, sek X. Sek itu kebalikannya apa, Adik? Halo, adik-adik. Sekan X kebalikannya apa, adik? Halo. Sekan X kebalikannya apa, adik? Halo, adik-adik. Halo. Halo, adik-adik. Halo. Sekan itu kebalikannya apa? Halo, adik-adik. Sekan kebalikannya apa? Seperkos, Pak. Seperkos. Berarti X-nya diganti berapa, Dek? Diganti berapa X-nya? Pi per 4. Pi per 4 itu berapa derajat? 45. Nah, cos 45 berapa, Dek? Ayo masing-masing tulis di kertas. Akar 2. Cos 45 berapa, Dek? Setengah akar 2. Iya, setengah akar 2. Jadi tulis saja. Jadi setengah akar 2. Coba ditulis. Sekan gitu, jadi setengah akar 2. Ditulis ya. Setengah akar 2 plus tangan X. Tangan Pi per 4. Berapa, Dek? Halo. 1. Halo. Adik. Sekan tadi kebalikannya adalah kosek. Ya. Kosek X. Kosek X berarti ya. Sek X itu sama dengan kos X ya. Sek X itu kos X. Berarti kos 45. Jadi setengah akar 2. Ya, setengah. Tambah tangan X. X-nya diganti 45. Tangan 45 berapa, Dek? 1. Halo. 1, Pak. 1. Ya, 1. Berapa penyebutnya, Dek? Penyebutnya. Sek Y. Berapa, Dek, berarti? Sek kebalikannya apa, Dek? Ulangi lagi. Sek kebalikannya apa, Dek? Sek Y. Seperkos. Seperkos. Seperkos berapa? 0. Setengah Akar 2. Nah, kos 0 berapa? 1. 1. 1. Berarti penyebutnya berapa, Dek? 1. 1. Penyebutnya 1. Terus ruas kanannya adalah C. Coba tadi dihitung, Dek. Tadi yang tadi. Tadi sek E kan masing-masing tulis di kertas ya tadi ya. Setengah akar 2 dibalik berapa, Dek? Setengah akar 2 dibalik berapa, Dek? Akar 2. Halo. Akar 2. Setengah akar 2. Adik-adik berapa? Diorek-orek adik-adik. Setengah akar 2 itu berapa? Diorek-orek. Setengah akar 2 diorek berapa? 2 per akar 2. Ya? Halo? 2 per akar 2, Pak. Ya, 2 per akar 2. Terus dirasionalkan.
Dirasionalkan. Penyebutnya masing-masing pembilangan penyebut dikalikan berapa, Dek? Akar 2. Ya, pembilang kalikan akar 2, penyebut akar 2. Itu untuk yang 1/2 akar 2. Berapa, Dek, hasilnya? Pembilang kalikan akar 2, penyebut kalikan akar 2. Ini baru yang sec X ya tadi ya. Berapa, Dek? Halo? Akar 2. Akar 2, Pak. Dibaca dulu yang lengkap, jangan baca judul. Berapa? Halo? Tadi kan 2 per akar 2. Ya tadi. Dikalikan akar 2 per akar 2. Berapa? Berapa, Dek? Pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut berapa? Akar 2, Pak. Waduh, jangan dicucuk lah, dibaca dulu. Dilengkapi dulu ucapannya, biar yang lain tahu gitu maksudnya ya. Tadi kan setengah akar 2, 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 bisa ditulis 2 per akar 2. Dirasionalnya penyebutnya dihilangkan akarnya. Masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan akar 2 per akar 2. Pembilang berapa, penyebut berapa, Dek? 2 per 2 per 2 akar 2 per 2. Ya, pembilangnya 2 akar 2, penyebutnya 2. Terus 2-nya diapakan? Dicoret. Coret tinggal apa? Tinggal akar 2. Akar 2. Berarti pembilangnya jadi apa, Dek? Pembilangnya jadi apa? Komplitnya jadi apa? Akar 2 plus Akar 2 per 1. Yang tadi apa? Tulis apa, Dek? Akar 2 per 1. Ya, akar 2 pembilangnya jadi akar 2 plus 1. Penyebutnya berapa tadi, Dek? Penyebutnya berapa tadi? Tadi penyebutnya berapa? 1, Pak. 1. Sama dengan luas kanannya berapa, Dek? Luas kanannya tadi apa? C. Oke. Nah, terus kemudian kalau dibagi 1 kan tetap akar 2 plus 1. Nah, kalau tulis bilangan yang tidak pakai akar di depan. Ya, yang tidak pakai akar di depan, yang pakai akar di belakang. Jadi C-nya ketemu 1 per akar 2. Itu ya, dia. C-nya ketemu 1 per akar 2. Jadi dibalik ya. Kemudian kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Nah. Ya, oke, Adik. Ada pertanyaan siapa coba yang ditanyakan? Halo? Cukup, Adik? Mau nanya, Pak. Ya, Itu lennya hilang karena dicoret atau sifat dari logaritma natural sendiri? sifat logaritma. Len A sama dengan len B, berarti A sama dengan B. Itu ya, sifat-sifat len. Kalau kita punya len X sama dengan len Y, berarti X sama dengan Y. Itu ya dia, sifat-sifat len. Bukan dihapus, bukan dicoret, tapi sifat. Boleh, Adik? Lalu, ada pertanyaan lagi? Bisa dilanjut tadi, Adik? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, oke. Jelas ya? Ini adalah PD dengan variabel terpisah. Jadi artinya langsung diintegralkan. Yang paling penting adik-adik harus hafal rumus-rumus integral. Cari buku textbook, itu yang sampul di belakang, itu ada di dalam, itu ada rumus-rumus integral. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Reduksi ke PD terpisah. Itu artinya koefisien dx dan y terdiri dari fungsi x dan y. Karena dia fungsi x dan y, usahakan dipisahkan antara x dan y, difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktor gimana? Berarti tidak bisa dikerjakan dengan variabel terpisah, nanti di belakang, dengan cara lain di belakang. Jadi harus bisa difaktorkan. Ya, difaktorkan dengan dipisahkan antara x dan y. Makanya dituliskan seperti ini. Ya,
Ruas kirinya menjadi F1X plus G1Y. Dipisahkan antara X dan Y. Ruas kanannya juga dipisahkan X dan Y. Gede ya. Nah, kemudian karena ini dijadikan parabel terpisah, G1Y-nya harus hilang. Berarti nanti masing-masing ruas dibagi G1Y. Yang sini fungsi F2X-nya harus hilang. Karena harus fungsi Y saja. Karena sifat-sifat persamaan itu masing-masing ruas boleh dibagi atau dikalikan dengan fungsi atau bilangan yang sama. Akhirnya masing-masing dibagi ini. Ini tadi sebagai pembagi oleh ini yang depan, ini pembagi yang belakang. Digabung jadi satu. Karena dicoret tadi. Nanti ini dibagi ini. G1-nya dicoret. Masih menjadi ini. F2X, G2Y dibagi ini per ini. Yang dicoret F2X-nya dicoret. Sehingga masih ini. Sehingga terlihat ruas kiri hanya fungsi X saja, ruas kanan fungsi Y saja. Karena telah menjadi PD masing-masing diintegralkan. Ya. Ini sudah menjadi PD terpisah. Kenapa? Karena ruas kirinya sudah X semua. Terus kanan sudah Y. Maka harus diintegralkan. Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum, Pak. Tahu maksudnya deh ya? Oke, tahu nggak? Ya. Coba kita ilustrasikan coba adik-adik. Ini supaya menjadi PD terpisah. Coba kita lihat ilustrasikan. Nomor 1, adik. Nomor 1 terpisah atau belum, Dek? Lalu coba dibaca, adik. Terpisah belum? Belum. Nah, terus dibagi apa berarti? Nomor 1 nanti catat ya. Dibagi apa? Dibagi. Halo, tulis. Dibaca. Dibagi YX, Pak. dibagi YX atau XY. Oke. Nih, masuk-masuk catat ya, deh ya. Catat ya. Nomor 1 dibagi XY. Ya. Y itu pembagi yang depan, X pembagi yang belakang. Nomor 2 dibagi apa, Dek? Halo? Nomor 2 dibagi catat ya. Dibagi apa, Dek? Y dalam kurung 1 plus X kuadrat. Dibagi apa? Halo, ulangi. Dibagi? Y dikali dalam kurung 1 plus X kuadrat. Iya, dibagi kuadrat. Ya, teman-teman nyatat. Nomor 3. Dijadikan bentuk umum dulu, Dek. Coba, diorek-orek. Dijadikan bentuk umum dulu. Diorek-orek. Dijadikan bentuk umum. D-nya taruh depan, D taruh belakang. Diorek-orek dulu, adik. Ya, dijadikan bentuk umumnya. Diorek dulu, Dek. Disilang dulu, diorek. Terus nanti dibagi apa, coba? Dibagi XY. Coba dibaca dulu, diorek dulu. Dibaca dari atas, Dek. Betul, jawabannya betul. Dari atas, biar yang lain tahu. Disilang dulu, dibaca. Disilang dulu, Dek. Dibaca, kerjaannya dibaca. Halo? Disilang dulu, Adik. Coba dibaca lagi, Adik, jawabannya tadi.
dx dikurangi Pelan-pelan. XY min xy min 3x dy sama dengan 0. Terus dibagi xy. Saya kok ulangi lagi yang bagus, ulangi. Disilang deh, ulangi. Silang coba. Silang dulu. Silang dulu adik. Silang dulu. Halo dek, silang. Halo. Dikali silang adik. dy dikali xy min 3x. Ya, harus dibaca berapa? Dibaca. dy dikali xy min 3x sama dengan 4y dx. Terus Ya. dipindah ruas 4y dx dikurangi xy min 3x dy sama dengan 0. Betul. Terus x-nya dikeluarkan. Faktorkan ya. y dx min x dalam kurung y min 3 dy sama dengan 0. Ya. Terus dibagi. xy. Ya. Jadi saya ulangi adik ya. Disilang dulu, dicatat ya adik ya. Ruas kirinya dalam kurung xy min 3x kurung tutup dy. Ruas kanannya 4y dx. Semuanya pindah ruas kanan. Ruas kanan semua. 4y dx min dalam kurung xy min 3x kurung tutup dy sama dengan 0. Nah, ulangi ya. 4y dx min dalam kurung xy min 3x kurung tutup dy sama dengan 0. Untuk suku yang kedua dikeluarkan x-nya, difaktorkan, dipisahkan antara x dan y. Maka menjadi 4y dx min x dalam kurung y min 3 dy sama dengan 0. Masing-masing dibagi xy. Y-nya adalah dari koefisien dx, x-nya dari koefisien dy. Jadi artinya nomor 3 dibagi xy menjadi PD terpisah. 04 dibagi apa, Dek? 04 dibagi? Halo? 04 dibagi apa, Dek? Halo? 04 dibagi apa, Dek? Jadi koefisien dx supaya menjadi x saja. Jadi dihilangkan yang ada y-nya. Di koefisiennya dy dihilangkan yang ada x-nya. Gitu ya. Berarti masing-masing dibagi apa, Dek? Halo? Dibagi apa, Dek? Yang koefisien dx dihilangkan cos y-nya. Yang koefisien dy dihilangkan 1 plus e pangkat min e. Jadi nomor 4 dibagi apa, Dek? Halo? Jadi dibagi apa? Halo? Dibagi cos Y dikali 1 plus E min X, Pak. Ya, dibagi cos Y dalam kurung 1 plus E pangkat min X. Itu ya. Nanti semuanya masing-masing langsung diintegralkan. Nah, coba kita lihat contoh berikut ya. Nah, ini contoh berikutnya. Coba ini. Nah, ini. Nah, ini tadi ya, ini. Yang tadi ya, ini ya. Nah, nomor 1 tadi ya. Tadi dibagi apa tadi? XY. Ya. Dibagi XY. Jadi dibagi XY, yang depan tinggal apa? X min 1 per X. Per X coret Y-nya. Yang belakang dicoret X-nya. X plus 2YX per XY. Y coret. Oke adik. Nah, ini sudah menjadi PD dengan variabel terpisah. Ini fungsi X saja, Y saja.
masing-masing diintegralkan. Integralnya X min 1 per X tambah integral Y plus 2 Y sama dengan C. Sebelum diintegral dibagi dulu. X bagi X 1, min 1 bagi X min 1 per X, Y bagi Y 1, 2 bagi Y 2 per Y di masing-masing diintegralkan. Integral 1 X, integral 1 per X ln X, integral 1 terhadap Y integralnya 2 per Y 2 ln Y sama dengan C. Ini ya. Nah, sekarang coba, karena yang di sebelah kiri campur, ada ln ada tidaknya, ada yang ln ada yang tidak ln, maka yang tidak ln pindah ke ruas kanan semua. Nah, pindah ruas kanan semua, ya, pindah ruas kanan semua, ya. Ruas kiri tinggal min ln X plus 2 ln Y, sifat-sifat 2 ln Y itu menjadi ln Y pangkat 2. Jadi sifatnya kalau kita punya dicatat ya, N ln A, N 2 itu N ln A, berarti menjadi ln A pangkat N. Jadi ya, sifat log ya, sifat ln ya, 2 ln A sama dengan ln A pangkat 2, gitu ya, N ln A pangkat N. Nah, 2-nya naik jadi pangkatnya Y. Ini ya. Ini tadi yang min ln X, ini yang 2 ln Y. Pindah ruas sekarang semua. Nah, ini. Nah, min X ini ya, min Y sama C. Nah, gunakan sifat. Yang min jadi di bawah. ln Y kuadrat min ln X. Ini min. ln Y kuadrat min ln X. Berarti Y kuadrat per X. Min X, min Y plus C. Nah, sekarang bagaimana ini sifat-sifat ini? Nah, coba deh. Kalau kita punya ln X sama dengan A, sifatnya apa, adik? Halo, adik. Kalau kita punya ln X sama dengan A, X-nya sama dengan apa, adik? Ln itu bilangan pokoknya berapa tadi? Kalau log bilangan pokoknya berapa kalau log? 10. 10. Kalau ln? E. Bilangan pokoknya E ya, 2,72. Nah, kalau kita punya ln X sama dengan A, berarti X-nya berapa, Dek? Halo? Halo? Kalau punya ln X sama dengan A, X-nya berapa? Halo? Halo, halo? Pangkat A. Ya, X sama dengan E pangkat A. Nah, sifat-sifat ln ada ya. ln X sama dengan A, dicatat adik-adik. Itu sifatnya X sama dengan E pangkat A. E dari mana? Bilangan pokok ln. Kalau misalnya log X sama dengan A, X-nya berapa, Dek? Log X sama dengan A, X-nya berapa, Dek? Halo? Log X sama dengan A, X-nya berapa? 10 pangkat A. Ya, 10 pangkat A, karena log itu bilangan pokoknya 10. Kalau ln bilangan pokoknya E, ya. Ya, ini jawab tadi ini. Kita lihat ini. Ini tadi dianggap ini koefisien ini ya, ini X-nya, ini A-nya sekian ini. Jadi ini itu E pangkat ini. Jadi ya. Jadi kan ln X sama dengan A. X sama dengan E pangkat A. Nah, ini sama. Y kuadrat X sama dengan E pangkat A. A-nya ini aja. Nah, A-nya. Jadi, terus ini X-nya silang kanan X-nya. Kemudian C-nya dipecah, berdiri sendiri. Kalau pangkat itu jadi apa, Dek? Jumlah pangkat jadi apa? Kalau E pangkat A plus B sama dengan E pangkat berapa, Dek? Halo? Kalau E pangkat X plus Y sama dengan X pangkat berapa dan kali berapa?
Halo, E pangkat X plus Y itu sama dengan E pangkat X kali berapa? Halo. E pangkat Y. Ya, sifat-sifat perkalian ya. E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Nah, ini kita pisahkan C-nya. C-nya kita pisahkan. Karena mau dihitung. Jadi menjadi X, E pangkat min X, min Y, X pangkat C. Kita pisahkan. E pangkat C berapa, Dek? E pangkat C berapa? Halo? C. Adik. E pangkat C berapa? Halo? Jangan bingung. Halo adik-adik. E pangkat C berapa? C. C, karena sembarang C-nya. Itu ya, sembarang. Jadi E pangkat 1 juta sama E pangkat 1 miliar ya sama. Sembarang ya, sembarang. Boleh ya. E pangkat C, C. Maka C-nya tulis di depan. Di depan ya. Nah, tadi, mana tadi? Nah, C-nya tulis di depan. Oke, ini aja ya. Coba siapa yang masih bertanya? Halo adik-adik, siapa yang bertanya? Halo? Halo adik. Mau bertanya, Pak. Ya, Itu yang E pangkat min X min Y itu tetap kayak gitu aja bentuknya, Pak? Atau ya, gimana? Kenapa bentuknya bisa kayak gitu? ya, gimana yang mana? Yang kan hasil akhirnya C X E pangkat min X Ini ya? sama pangkat min Y. Ya, ya lah. Iya. Ini variabelnya, pangkat variabelnya dipisahkan dengan pangkat konstan. C-nya berdiri sendiri. E pangkat min X min Y plus C itu kan sama dengan E pangkat sekian kali E pangkat C. Sekiannya itu min X min Y. Karena kita ingin menghitung E pangkat C itu berapa ya C. Itu ya. Adik, halo? Yang mana adik? Halo? Iya, Pak. Ya, kita pisahkan karena kita bisa menghitung, bisa ringkes. Karena C-nya bisa dikeluarkan, bisa dipisahkan. Ya. E pangkat C itu adalah C juga, ini C. Nah. Halo? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sudah. Coba tadi yang nomor 2 tadi bagaimana dicoba? Yang nomor 2 dicoba tadi? Nomor 2 tadi dicoba. Yang tadi nomor 1, nomor 2 gimana tadi? Dibagi apa tadi? Coba, adik. Coba, nomor 2 dibagi apa tadi? Coba ayo adik dikerjakan. Nomor 2 tadi dibagi apa? Oke. Halo. Jadinya bentuknya apa deh bentuknya?
Nomor 2, adik-adik, tadi dibagi apa tadi? Tadi dibagi Y kali 1 plus Y kuadrat. Wah, PD-nya seperti apa dulu, adik? PD terpisah seperti apa, ada yang menemukan, adik? Nanti kita tuntun untuk integralnya. PD terpisahnya seperti apa, adik? Halo. PD terpisahnya seperti apa, adik-adik? X per 1 plus X kuadrat dx plus 1 per Y dy sama dengan 0. Ya, jadi PD-nya menjadi, nah tadi kan masing-masing dibagi Y kali 1 plus Y kuadrat. Nah, kemudian menjadi X, ada dicatat ya, X per 1 plus Y kuadrat dx plus 1 per Y dy sama dengan 0. Ulangi, X per 1 plus Y kuadrat dx plus 1 per Y dy sama dengan 0. Terus masing-masing diintegralkan. Integral X per 1 plus Y kuadrat dx plus integral 1 per Y dy sama dengan C. Ulangi. Integral X per 1 plus Y kuadrat dx plus integral 1 per Y dy sama dengan C. Adik tahu yang integral yang suku pertama? Tahu nggak, Adik? Hasilnya berapa? Integralnya X per 1 plus Y kuadrat dx berapa, Adik? Setengah E kuadrat ln 1 plus E kuadrat. Masih salah? Setengah X kuadrat plus ln X. Berapa, Dek? Ulangi berapa? Ulang lagi bacanya. Integral yang suku pertama. Halo. Setengah X kuadrat plus ln X. Masih salah? Coba dicatat rumusnya. Dicatat rumusnya. Integral, catat ya, fungsi pecah yang pembilangnya merupakan turunan penyebut, maka integralnya menjadi ln penyebut. Ulangi. Integral pecahan yang pembilangnya merupakan turunan penyebut, maka integralnya menjadi ln penyebut. Nah, ulangi ya. Integral fungsi pecah yang pembilangnya merupakan turunan penyebut, maka integralnya ln penyebut. Berarti ciri-ciri pecahan itu
pembilang merupakan turunan penyebut seperti apa, Dik? Ciri-cirinya kira-kira pecahnya seperti apa? Kalau pembilang turunan penyebut. Halo? Turunan itu pangkatnya bertambah atau berkurang, Dik? Halo, Adik? Kalau turunan itu pangkatnya bertambah atau berkurang? Berkurang, Kak. Berkurang berapa? Berkurang berapa, Dik? Satu. Satu. Berarti artinya kalau pembilang penyebut itu selisih satu pangkatnya, ingat ya, pembilang itu selisih satu antara penyebut, maka pasti bisa dibuat pembilang turunan penyebut. Betul ya? Jadi ciri-cirinya kalau pangkatnya selisih satu antara pembilang penyebut, maka pasti LN penyebut. Coba turunannya penyebut apa, Dek? Tadi penyebutnya apa tadi? Penyebutnya. Halo, Adik, penyebutnya tadi apa, Dek? Jadi ingat, pembilang merupakan turunan penyebut. Penyebutnya tadi apa? 1 plus X Penyebutnya apa? Yang keras, Adik? Penyebutnya? 1 plus X kuadrat. Nah, turunannya berapa itu turunannya? Turunannya penyebut apa? X. Turunannya penyebut X. 2X, Pak. 2X. 2X. 2X, jadi pembilangnya harus 2X. Pembilangnya harus 2X supaya menjadi turunan penyebut. Tapi pembilang ada X. Jadi depannya ditambahi 2. Depannya X ditambah 2 supaya menjadi turunan penyebut. Nilainya sudah tidak berubah. Depannya dikalikan setengah. Depannya integral. Jadi setengah integral 2X per 1 plus X kuadrat. Jadi nilainya tidak berubah. Jadi X tadi dirubah setengah kali 2X. Setengah kali 2X. Pembilangnya. Supaya pembilang itu turunan penyebut. Karena turunan penyebutnya adalah 2X. Turunan 1, 0, turunannya X kuadrat 2X. Sehingga kalau pembilang sudah turunan penyebut, hasil integralnya LN penyebut. Berarti suku pertama apa, Dik? Suku pertama. Hasilnya apa suku pertama, Dik? Suku pertama hasilnya apa, Dik? Setengah ln 1 plus X kuadrat. Betul. Teman-teman, yang nyatet ya. Yang depan setengah ln 1 plus X kuadrat. Oke. Yang suku kedua, Dik. Ulangi ya, yang suku pertama ya. Setengah ln 1 plus X kuadrat. Suku kedua apa, Dik? Nah, ini langsung suku kedua apa? Sudah rumus itu ya. Suku kedua apa, Dik? Y. Seperti Y, DY. Dan Y. Dan Y. Oke ya. Praskalanya C. Nah, sekarang Adik lihat, tapi suku pertama setengah ln 1 plus Y kuadrat plus ln Y. Setengahnya dinaikkan, Dik. Jadi berapa, Dik? Coba. Naikkan, masukkan ke ln. Setengah masukkan ke belakang. Jadi di belakangnya ln apa? Akar 1 plus X kuadrat. Iya. Ditulis yang lengkap. Dibaca yang lengkap. Dibaca yang lengkap. Ayo. Jadi apa, Dik? Adik, ln dibaca yang lengkap. Ln akar 1 plus X kuadrat plus ln Y sama dengan ln C. Ya, masing-masing kan supaya menggunakan sifat ln. Jadi menjadi ln akar 1 plus Y kuadrat plus ln Y sama dengan ln C. Ruas kiri gunakan sifat tadi. Kenapa ruas kirinya? Sifat ruas kiri berapa? Ini ruas kiri. Tadi kan ln akar 1 plus X kuadrat plus ln Y. Tambah jadi kali, kalau min jadi bagi. Sifat-sifat ln. Halo, Adik?
Halo? Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Yang belas kiri jadi apa, Adik? Kali. Halo? Kali. Belas kiri jadi apa? Halo? ln 1 akar 1 plus kuadrat plus ln y. Jadi apa itu, Adik? Akar 1 plus X kuadrat kali Y. ln-nya kemana? Adik? ln-nya kemana? Yang lengkap dulu. Berapa, Adik? Halo? ln akar 1 plus X kuadrat plus ln y, itu luas kirinya. Jadi apa, Adik? Ln akar 1 plus X kuadrat dikali Y, Pak. Yang tidak pakai akar ditaruh di depan. Yang tidak pakai akar taruh di depan. Berarti apa, Dek? Karena penjumlahan kan punya sifat komutatif, boleh dibolak-balik, gitu ya. Berarti hasilnya apa, Dek, kiri? Halo. Ln Y akar 1 plus X kuadrat. Ya, yang belas kiri ln y akar 1 plus X kuadrat. Yang kanan, Dek? Ln C. Ya, nah sudah masing-masing ruas sudah ada ln-nya. Jadi kesimpulannya hasilnya, Dek? Kesimpulannya ada, Dek? Y akar 1 tambah X kuadrat sama dengan C. Iya, betul. Hasil terakhir y akar 1 plus X kuadrat sama dengan C. Nah, itu ya. Oke. Nah, siapa yang masih bingung? Oke, lanjutkan ya. 3 dan 4 untuk latihan di rumah. Ya, 3 4 latihan. Sekarang kita lanjutkan bagian yang ketiga. Yang ketiga. PD homogen. Jadi kita sudah punya 2 rumus ya. Rumus PD terpisah dan PD dengan bisa dirubah ke PD terpisah. Yang ketiga, PD homogen. Nah, coba deh dicatat dulu. Ini definisinya secara formal seperti itu, tapi kita tulis secara kalimat. Coba kita catat. Fungsi homogen adalah fungsi di mana masing-masing sukunya berderajat sama. Nah, jadi ya. Coba ulangi ya. Fungsi homogen adalah fungsi di mana masing-masing sukunya berderajat sama. Nah, coba ini tulis dulu Fx, Y dalam kurung ya. Fx, Y dalam kurung sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ada 2 suku. Ulangi ya. Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Suku pertama berderajat berapa, Adik? Suku pertama? 2. Suku kedua berpangkat berapa? Berderajat berapa? 2 juga. 2 juga. Yang penting pangkatnya bukan variabelnya. Berarti dia fungsi homogen.
Catat di kertas. Lagi, Fx, Y tulis sama dengan E kuadrat plus Y. Suku pertama berderajat berapa, Dek? 2. 2. Suku kedua berderajat 1. 1. berarti tidak mungkin. Betul ya? Satu lagi. Fxy sama dengan E kuadrat plus EG. Tulis. Fxy, Fx, Y dalam kurung ya, sama dengan E kuadrat plus EG. Suku pertama berderajat berapa, Dek? 2. 2. Suku kedua berderajat berapa, Dek? Suku kedua berderajat berapa? 1. Yang berderajat bukan X dan X ya, tapi sukunya. Ya, suku. Masing-masing suku. Bukan masing-masing variabel. Masing-masing suku berderajat sama. Suku pertama X kuadrat berderajat 2. Suku kedua XY. Derajatnya berapa? Sukunya berapa? Punyanya X derajat 1, punya Y derajat 1. Kalau perkalian kan pangkatnya ditambah. Berarti XY itu derajat 2. Kalau X saja derajat 1. Kalau Y saja derajat 1. Kalau XY derajat 2. Oke? Ada jelas ya? Yang ditanyakan bukan pangkat X dan Y, sukunya. Nah, sukunya. Ya, sukunya derajat sama. Oke. Nah, kemudian disimbolkan seperti ini, Adik. Di layar kita lihat di layar. Untuk merumuskan masing-masing suku berderajat sama, cara ngujinya seperti ini. Ngujinya. Nah, ngujinya. Alpha X, lambda X, lambda Y. Hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini bisa dikeluarkan, maka ini berderajat N. Ya, dikeluarkan X. Coba tadi nomor 1 tadi. Coba diganti lambda Y. Bisa keluar nggak, coba, Adik? Buat tadi. Ya tadi, Dek. Ya tadi ya. Tadi ulang ya. Fx, Y tadi E kuadrat plus Y kuadrat. X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y. Coba dihitung, Adik. Yang satu tadi Fxy sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat. X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y. Coba dimasukkan ke X dan Y. Berapa hasilnya, Adik? Halo, Adik. X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y. Terus nanti masing-masing dikeluarkan lambdanya. Lambda pangkat berapa? Terserah soalnya. Halo, Adik, Bapak. F lambda X, lambda Y sama dengan, dihitung. F lambda X, lambda Y sama dengan
Halo? Pak mau tanya, Ya, yang N itu nilai apa? N itu nanti pangkatnya yang dikeluarkan dari Y, dari X dan Y. Pangkat berapa? Lambdanya nanti kan tergantung X-nya. Kalau derajat 2 berarti N-nya 2, derajat 1 N-nya 1. Nanti kan tergantung munculnya. Muncul setelah dikeluarkan. Oke, makasih Pak. Oke. Halo, adik? F lambda X, lambda Y sama dengan? Halo? Lambda kuadrat fx-nya bukan Pak? Apa nama C? Benar? Ada C apa itu? Ulangi. Berapa? Ulangi ya, Dek. X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y. Jadinya berapa, Dek? Lambda kuadrat buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Iya. Terus, berarti lambda pangkat 2, tadi kan dikuadratkan ya, X-nya diganti lambda X, Y-nya diganti lambda Y. Lambda X kuadrat dalam kurung, lambda Y kuadrat dalam kurung. Lambda kuadratnya masing-masing keluarkan. Jadi lambda kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Lambda kuadrat dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. X per kuadrat plus Y kuadrat diganti apa, Dek? X kuadrat plus Y kuadrat diganti apa, Dek? Halo? X kuadrat plus Y kuadrat itu siapa? Fx, Y. Fx, Y. Ini ya, Fx, Y itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga kesimpulannya F lambda X plus lambda Y, ulangi ya, F lambda X, lambda Y sama dengan lambda kuadrat Fx, Y. Jadi artinya dia homogen berderajat berapa, Dek? Homogen berderajat 2. Oke, coba kita lihat lagi ya, tulisnya ya. Coba ini. Nomor 1, coba kita lihat. Mungkin ada? Halo, nomor 1. Mungkin ya tadi ya. Nomor 2 deh, mungkin tidak deh. Nomor 1 mungkin berderajat 2. Nomor 2 Homogen. berderajat 2. Nomor 3 Homogen. berderajat 0, Pak. derajat 0 ya, karena X-nya derajat 1, Y-nya derajat 1 dibagi berarti dikurangi pangkatan 0. Nomor 3 homogen berderajat 0. Nomor 4 bukan fungsi homogen. Nanti pengertian PD homogen adalah kalau tadi fungsi homogen, sekarang PD homogen ya, beda dengan fungsi homogen, fungsi dan PD. Nah, kalau PD homogen berarti M dan N harus fungsi homogen.
Gitu ya. Nah, jadi harus fungsi homogen. Gitu deh ya. Jadi PD itu dikatakan homogen jika masing-masing M dan N fungsi homogen. Coba yang depan. Adik, yang depan adik. Yang bawah sendiri. Itu PD homogen berderajat 0. Ya. XY derajatnya 0. Plus 1 itu derajatnya 0. Bisa 1X, ya, 1X atau 1Y. Pangkat 0. Nah, Y per X juga 0. Jadi, antara M dan N harus sama. Derajatnya. Derajat homogennya harus sama. Nah, ini yang sebelah kiri, M-nya derajat 0. Itu X per Y plus 1 derajat 0. Kemudian yang Y per X, di Y-nya juga derajat 0. Sehingga homogen. Lihat ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau solusinya? Nah, setelah homogen, bagaimana solusinya? Itu ya, ya. Setelah tahu homogen, masing-masing M dan N merupakan fungsi homogen, atau dengan kata lain fungsi koefisien dx-nya homogen, koefisien d-nya homogen dengan derajat yang sama. Bagaimana solusinya? Nah, caranya ini, Dik. Dimisalkan. Nah, ini adik ya. Y per X pasti bisa dibuat seperti ini. Pasti bisa kalau mungkin. Y per X sama dengan P. Y sama dengan PX. Ya. Y per X sama dengan P. Dimisalkan P. Pasti bisa dibuat seperti ini. Terus disilang. Y per X. Diturunkan. Karena ini perkalian ini ya. Perkalian P kali X berarti DY sama dengan P dx plus X dp. Ulangi ya. Ini sudah baku ya, mesti seperti ini. Y per X sama dengan P silang Y PX. Artinya nanti Y-nya diganti PX. Disubstitusi PX. Nah, D-nya diganti ini semua. Jadi nanti fungsinya berubah menjadi fungsi X dan fungsi V. Bukan lagi fungsi X dan Y, tapi fungsi X dan fungsi P. Y-nya diganti PX, D-nya diganti P dx plus X dp. Dengan transformasi tersebut ditulis PD dalam X dan P. Oke, jelas ya, Adik? Ya, oke ya. Adik-adik, jelas ya? Coba kita berikan ilustrasinya. Ini. Nah, misalnya ini ya. Dimisalkan ini homogen tidak, ini homogen derajat 2, homogen ini derajat 2. Masing-masing suku berderajat sama. Derajat 2, derajat 2, derajat 2. Y per X P, Y per X. Ya, sudah baku ini semuanya, baku pokoknya ini baku. Tinggal dimasukkan aja. Tinggal masukkan. Y-nya diganti P, X-nya tetap. X kuadrat, Y-nya diganti PX kuadrat, ya, tetap ya. Oh, baku ini baku. Mesti seperti ini, gitu ya, baku. Y ganti PX kuadrat dx, ya. X PX, X PX, Y-nya diganti PX. D-nya ganti ini, D-nya ganti ini. Nah, ganti ini. Ganti ini. P dx plus X dp 0. Terus dikalikan nanti dx kumpul dengan dx. Ini kan bisa dikalikan ini dikalikan. Ini dikalikan yang belakang dikalikan untuk memisahkan antara dx dan dy. Nah, setelah dikalikan dikumpulkan dx dengan dx di sini. Nah, di sini. Ini dp-nya. Oke, ada ya. dp-nya itu berarti ini kali ini. X dengan x, dx dengan dx dibentuk. Terus difaktorkan. Nah, dipisahkan. Ini dikeluarkan X kuadrat. Ini dikeluarkan, sudah terpisah. Nah, ini supaya ini tinggal fungsi X dibagi 1 plus 2P kuadrat. Supaya ini tinggal P dibagi X pangkat 3. Jadi ini dibagi, dibagi X pangkat 3 kali 1 plus 2P kuadrat. Ditulis ini ya, ditulis. Jadi ini PD dengan
reduksi ke PD variabel terpisah. Masing-masing dibagi X pangkat 3 kali 1 plus 2 kuadrat. Coret-coret tadi ya. Ini coret, tinggal X per X. Ini coret tadi ya. X-nya hilang. Jadi ini sudah tinggal X saja. Tinggal P saja. Sudah terpisah. Masing-masing di integral. Integral. Integralnya, ini lihat. Yang depan gampang, ln X yang belakang. Ingat. Kalau pembilang pangkatnya lebih dari selisih 1 dari penyebut, pembilangnya selisih, maka pasti bisa dibuat ln penyebut. Pembilang pangkat 1, penyebut pangkat 2. Pasti bisa dirubah pembilang turunannya penyebut. Turunannya penyebut berapa, Adik? Halo? Turunannya penyebut berapa, Adik? 4 sih. 4P. Berarti itu P, berarti butuh 4. Berarti 4P. Depannya dikalikan seperempat. Depannya integral dikalikan seperempat. Terus 4P-nya di atas. Ya, dimuncul seperempat. Terus ln penyebut. Sama dengan C. Oke, adik-adik? Ya. Nah, kemudian kita lihat nanti sifat-sifatnya. Sifatnya ya X plus per terus kemudian diganti deh. Diganti. Setelah selesai ini diganti P-nya. P-nya diganti lagi. P-nya Y per X. Jadi P-nya diganti. Ini P-nya diganti ini. Lihat ini. Nah. Ya. P-nya diganti. Sama dengan C. Kalau ini mau diteruskan, boleh seperti tadi. Ini jadikan ln C. Jadi ini sudah sampai sini sudah selesai, tapi boleh disederhanakan. Ini jadi ln C. Seperempat menjadi akar pangkat 4 dari ini. Jadi nanti ln X plus ln akar pangkat 4 dari 1 plus 2 Y kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan ln C. Jadi hasilnya menjadi X akar pangkat 4 dari 1 plus 2 Y kuadrat Y kuadrat sama dengan C. Nah, itu deh ya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Halo, ada pertanyaan? Gunakan sifat-sifat lain. Izin bertanya, Pak. Halo? Selalu permisalannya selalu YPX dan DYPDX. Selalu ini, selalu. Kalau mungkin selalu ini, diganti ini selalu. Apapun soalnya selalu ini. Kalau dicek sudah homogen. Kalau cek sudah homogen, pas cek masukkan YPX, DY seperti ini. Selalu. Oke? Ada pertanyaan adik-adik? Izin bertanya, Pak. Ya? Itu VDX-nya hilang kemana ya, Pak? Yang mana? Itu yang setelah disubstitusikan itu kan dalam kurung VDX plus XDV. Nah, itu yang VDX-nya hilang kemana? Atas, Pak, atas. Ini. Bukan lagi, bukan. Yang VDX, Pak. Ini. Atasnya lagi. Ini. Yang mana? Ini. VDX, Pak. Iya, itu. Ini. Kirinya, kiri. Ini kali ini. Terus kumpul dengan ini. Ini kali ini jadi ini. Ini. Ini kali ini jadi ini. Terus DE kali ini kumpul dengan ini. Yang mana yang hilang? Halo, adik? Sudah, Pak, sudah ketemu. Terima kasih. Ya. X-nya kan 43. X pangkat 3. P. Oke? Dulu adik-adik? Oke, nah ini untuk latihan di rumah. Kita cocokkan hari Kamis depan. Coba. Nanti tinggal ganti Y diganti PX. DY diganti ini. Lihat saja ya. Nah, dilatih. Kita cocokkan minggu depan. 2, 3, 4. Oke, adik ada pertanyaan? Halo?
Ada pertanyaan? Belum? Belum ada, cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita cukupkan. Nanti dilatih soalnya tadi ya, soalnya ini dilatih di rumah, kita cocokkan minggu depan ya. Oke, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada ya? Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.